Oke, buat lu yang belum mampu beli Android harga 3 juta, 4 juta, gue ada solusi yang killer banget, yang speknya lumayan gila. Apalagi kalau bukan Poco varian X3. Ini kembar tapi tak serupa ya. Poco X3 ini udah gue coba bandingkan dengan iPhone SE yang harga 3 juta dan surprisingly masih ada beberapa poin yang ngebuat handphone ini jauh lebih jos ketimbang iPhone yang lebih mahal. I know there's no apple to apple, but ya gue hanya coba ngebandingin dari sisi harga aja. So di video ini gue bakal bahas Poco X3 NFC dengan Poco X3 Pro. Jadi ada dua varian tapi bentuknya sama, benar-benar sama, hanya beda di varian aja. Bahkan sampai gue pegang sekalipun, handphone ini tuh gak ada bedanya sama sekali. Ibarat kata ya, ini kayak iPhone 6 dengan iPhone 6s. Hanya ada di perbedaan warna tipis-tipis lah. Kalau dari sisi fisik, lu pakai aksesoris yang ada di iPhone 6 bisa di iPhone 6s juga ya kan. Tapi kalau dilihat dari jeroannya, nah di situ sudah mulai terlihat berbedanya. Sama halnya dengan handphone ini. Untuk yang varian Poco X3 varian Pro-nya, ini serem banget. Even di harga yang sama, kalau kita bandingkan dengan misalnya lu beli si Poco X3 Pro, lu mampu beli iPhone 8 karena harganya sama gitu. iPhone 8 ini nggak ada apa-apanya cuy. Nggak ada apa-apanya men. Pasti kayak cuman ampas-ampas lewat aja gitu si spek dari iPhone 8 ini. Kenapa ini bisa terjadi? Ya kita bisa lihat dari baterainya, dari dimensi layarnya, dari spek displaynya sekalipun itu udah ngalahin si iPhone 8 ini. Bahkan iPhone 8 ini ya yang chipsetnya dulu sangar si A11 ini, skor Antutunya 597.000 ya skor dari iPhone 8 ini. Ini nggak ada apa-apanya boy sama Poco X3 Pro. Saking gilanya spek dari si Poco ini. Lu mau tahu berapa kecepatannya? Mamam tuh 627.000 skor Antutunya. Jadi dari performanya aja ini udah jauh lebih ngebut dibandingkan iPhone bahkan di harga yang sama ya. Lu bayangin ya, lu mampu beli iPhone 8 berarti lu mampu beli Poco X3 Pro ini, tapi lu dapat yang lebih kencang. Dan bahkan kalau kita bandingkan sekalipun dengan handphone dari ala-ala mantan flagship, contoh kayak Samsung Galaxy Note 20, itu kayak nggak ada apa-apanya juga sama si Poco X3 varian Pro ini. Kenapa? Karena handphone yang lagi lu lihat ini, Samsung ini memang enak dilihat, terkesan mewah, rasanya nyaman, feel-nya tuh masih nyaman parah. Tapi HP ini ketika diadu dengan si Poco varian X3 Pro nggak ada apa-apanya, lewat kemana-mana. Kayak nggak ada titik temunya lah buat ngebandingin handphone ini. Padahal handphone ini harganya juga lebih mahal saat ini. Lu bisa beli si Note 20 ini di 3 jutaan. Oke, kalau kita bandingkan dengan si HP terbaru, Android terbaru, gue ambil let's say si V40 ini ya, V40 Lite ini yang harganya barunya tuh di 3 juta lah ya, lu bisa beli. Dan itu pun kalah juga sama si X3 Pro ini. Saking sangar ya si Poco satu ini. Lu bisa lihat skor Antutunya 575.000. Dan handphone ini masih gue pakai sampai saat ini ya. Nanti gue bakal coba buat video reviewnya setelah pemakaian 4 minggu atau 1 bulan lah. Nanti gue bakal coba buat kontennya dengan skor Antutu segini kira-kira senyaman apa sih. Ya banyak hal yang bisa gue ceritain lah, mulai dari ngegame, pemakaian daily, dan lain-lain. Untuk si V40 Lite dari Vivo ini, dari perbandingan ini aja lu bisa lihat bahwa si Poco X3 Pro itu sangar parah ya. Kalau X3 yang NFC biasa, skor Antutunya 398.000. Tapi ada plusnya juga, kamera resolusi kamera si Poco X3 NFC yang biasa ini lebih tajam ya, di 60-an megapiksel. Sedangkan di yang varian Pro kameranya 40 megapiksel, tapi nggak terlalu berasa lah bedanya. Nah, untuk varian X3 yang biasa pun ini bisa ngebis ya, ngehit apa sih bahasanya, kayak bisa ngekillerin si spek-spek yang ada di iPhone kekinian gitu, yang murah meriah gitu. Kita mulai dari displaynya dulu kali ya, karena ini adalah salah satu poin yang paling bisa banget gue banggain. Jadi jawabannya udah terjawab ya. Kalau lo mau yang performanya oke, X3 Pro varian Pro itu udah bisa dibilang oke ya kan, dan dibandingkan dengan iPhone bahkan Android terbaru pun masih lumayan sangar ya kan. Nah, kalau kita ngomongin yang X3 biasa deh, yang non Pro, kita coba bandingkan displaynya aja. Kita nggak bisa bandingin dengan iPhone yang udah OLED ya displaynya, karena beda kasta ya antara OLED dengan IPS. Si X3 Pro maupun yang NFC ini layarnya masih
IPS biasa. So kita coba bandingkan dengan iPhone yang layarnya juga masih IPS. Emang kalau kita bandingkan dengan yang layar OLED, kelebihan display si Poco ini hanya di refresh rate aja. Nah tapi kalau kita coba bandingkan dengan yang Apple to Apple ya, jenis layar ya sama-sama IPS panel, kita coba bisa lihat si display iPhone 11 yang which is harganya masih berkali-kali lipat dari si Poco X3 biasa maupun X3 Pro. Nah si layar iPhone 11 itu refresh rate masih 60Hz, kerapatan pixel masih 326 ppi, sedangkan si Poco itu 395 ppi, tinggi banget. Untuk pixelnya si iPhone 11 itu cuma di 1792 pixel, sedangkan si Poco di 2400 pixel. Dari displaynya aja dengan jenis yang sama-sama IPS ya, bahkan kita bandingkan dengan iPhone yang harga lebih mahal dibandingkan si Poco X3 ya maupun yang varian Pro, itu layarnya udah nggak ada apa-apanya cuy. Jadi menurut gue dari sisi display, handphone ini punya kelebihan yang agak sulit dibandingkan dengan handphone-handphone lain. Even lo beli Android baru sekalipun ya, mulai dari displaynya, mulai dari chipsetnya, semuanya itu menurut gue masih bisa diperhitungkan lah dengan budget harga sejuta di bawah 2 juta. HP ini lumayan sangar menurut gue ya. Memang ada beberapa kekurangan yang beredar ya di masyarakat ya, kayak kasus ini itu mengenai si Poco ini, tapi menurut gue selama lu makainya nyaman, maksud gue selama lu pinter, lu tahu cara makainya yang aman gimana, handphone ini enak banget sih menurut gue ya, ini menurut gue. Terus kalau ngomongin soal kamera, handphone ini juga punya kelebihan. Nggak semua orang ngelirik si Poco ini, entah kenapa ya. Tapi kalau lu nanya masalah kamera kelebihannya apa, ini apa ya, kayak deep banget gitu di gue ya, buat gue ya. Kenapa gue ngebahas Poco ini mungkin udah video kesekian, karena gue ngerasa terpesona sama kamera si Poco ini. Banyak handphone yang menawarkan hasil jepretan yang oke, bla 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 bla. Tapi si Poco X3 yang bisa lo lihat ini hasil videonya lebih oke ketimbang Pixel menurut gue. Kalau kita bandingkan dengan Pixel 3a misalnya, itu hasil perekaman videonya itu nggak bisa selanjai, seoke, setop tier yang ada di Poco X3. Itu yang gue rasain ya selama pakai kedua HP ini. So kalau lu nanya yang kameranya serem, memang Pixel jawabannya. Tapi kalau buat video, si Poco ini bisa menang loh. Kayak heran gitu gue. Tapi balik lagi, yang seperti kita tahu ya, kalau Pixel itu software buat jepretnya tuh killer parah. Even sampai ke iPhone sekalipun itu dilibas sama si Pixel harga sejutaan dibandingkan iPhone yang harga berjuta-juta. Begitu juga si Poco ini bisa ngebantai Android yang harganya sama. Even sampai ke Pixel sekalipun ya, lu bayangin ya, keluarga Pixel itu terkenal banget ya si Google Pixel ini dengan kameranya wah gitu. Tapi begitu si Poco ini terjun ya, lu coba pakai, hasil video recordingnya itu bakal sedikit mind blowing karena lumayan kepake banget hasil video perekaman dari si Poco ini. Tapi kalau lo mau milih yang lebih perfect, misalnya kayak baterai, display yang lebih besar atau lebih cerah, yang udah AMOLED, itu banyak variannya banyak. Tapi si Poco ini punya spek tersendiri lah yang ngebuat orang itu pakai handphone ini lumayan betah terhadap si Poco ini. Memang kalau dibicarain lebih detail masih banyak kelebihan-kelebihan yang ada di Poco ini. Tapi menurut gua beberapa poin yang gue sebutin di video ini aja itu udah bisa menggambarkan bahwa handphone ini tuh lumayan killer, lumayan mematikan dibandingkan Android pada umumnya di harga yang sama.